Nah, masalahnya sekarang adalah kita kepingin menghubungkan ya, lebih tepatnya kita mau menghubungkan view pager dengan bottom nav. Artinya jika kita swipe ke kanan ke halaman tertentu, maka harusnya bottom nav-nya juga berubah ya, aktif. Menunya juga berubah. Ya, demikian juga kalau kita pencet tombol menu di bottom nav-nya, maka view pager-nya otomatis bergeser. Nah, bagaimana caranya sekarang? Caranya adalah kita harus membuat men-trigger ya, men-trigger event yang terjadi pada saat view pager itu di swipe. Sehingga pada saat itu terjadi kita juga bisa mengubah bottom menunya menjadi bottom menu yang aktif. Oleh karena itu kita pindah ke main activity. Silakan dibuka main activity. Nah, ini ya. Oke. Nah, di dalam on create tambahkan di bawah ini kali ya. Nah, ini eh, handle view pager swipe. Oke, kita tambahkan binding dot view pager dot register on page change callback ya. Register on page change callback. Nah, di register on page change callback ini di dalamnya ya, di dalam apa namanya ini, di dalam parameternya dia meminta suatu objek. Suatu objek yang keturunan atau diturunkan dari kelas ini view pager on page change callback. Daripada kita susah-susah bikin kelas terpisah yang merupakan keturunan view pager 2 ini, secara lain adalah kita bisa membuat langsung ya, kelasnya kita buat langsung beserta objeknya langsung di parameter ini. Oke, ini biasa disebut sebagai anonymous object ya, eh, di Java ya. Jadi kita langsung bikin caranya begini kalau di Kotlin kita ketik objek titik dua view pager 2 on. Nah, ini harus diimport dulu ya. Diimport. Nah, kita lanjutkan on page change callback kurung buka kurung tutup kurung kurang buka kurung kurang tutup. Nah, seperti ini. Oke. Jadi view pager on page change callback kurung buka kurung kurawal tutup. Ini yang kita sebut sebagai anonymous object. Artinya kita sedang membuat kelas yang nggak ada namanya gitu ya, yang diturunkan dari view pager on page change callback dan langsung dibuatin objeknya. Nah, di dalam kurung kurawal ini adalah body class-nya. Salah satu yang kita akan override itu adalah on page selected ya. Kita mau override on page selected. Ini adalah function yang di-trigger jika kita melakukan swipe ya, berpindah halaman, melakukan swipe atau berpindah halaman. Di sini kita tambahkan codingannya, yaitu yang pasti kita akan merubah binding bottom nav-nya itu agar sesuai dengan halaman yang kita sedang swipe. Misalkan kita ada di halaman ketiga, berarti binding bottom nav-nya harus sesuai dengan halaman yang ketiga. Oke, jadi caranya adalah ada dua cara. Kita bisa pakai ini yang paling gampang ya, binding bottom nav dot selected item ID sama dengan binding dot bottom nav dot menu dot get item ke position tertentu dot item ID. Nah, cara mengaktifkan ini oke, ini bisa kita rubah menggunakan get extension. Nah, ini lebih lebih pendek lagi. Nah, cara mengubah menu aktif di dalam button nav itu adalah dengan merubah selected item ID-nya. Ya, jadi masih ingat ya, masing-masing menu tadi itu punya ID yang berbeda. Ada yang item home, ada yang item profile, ada yang item playlist. Nah, kita sudah urutkan dengan benar bahwa item home itu posisi ke pertama, posisi ke nol, ya, posisi ke nol, item playlist posisi ke satu, item apa profile posisi kedua. Jadi artinya kita bisa pakai if manual ya untuk mengecek position ini, atau cara cepatnya adalah langsung menggunakan binding bottom nav dot menu
di mana ini array-nya kita masukkan posisi keberapa. Untuk pengen cari tahu item ID-nya berapa. Jadi kita pengen tahu eh, di bottom nav menunya dia posisi kedua itu ID-nya berapa, item ID-nya berapa. Nah, dengan demikian dengan satu baris ini otomatis merubah posisi bottom nav itu sesuai dengan pager kita. Oke, langsung saja ya dicoba. Saya akan jalankan emulator. Baik ya, kita lihat ya. Jadi ini sudah run, kita swipe menjadi playlist. Ya, perhatikan bottom barnya berubah, menu aktifnya sekarang di playlist. Kita swipe ke profile, bottom menunya berubah di profile. Nah, kita kembalikan lagi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi sudah ada reaksi ya ketika view pagernya kita geser, bottom navnya bergeser. Namun tidak untuk sebaliknya. Jadi kalau bottom navnya saya pindah home, pindah playlist, pindah profile, view pagernya tidak berubah. Nah, ini akan kita atasi setelah ini, yaitu membuat hubungan sebaliknya, dari kita kita deteksi apabila menu bottom nav-nya dipencet, diklik, maka view pagernya juga harus kita geser dengan tepat. Untuk melakukan itu kita tambahkan listener di bottom nav-nya. Ya, ini saya tambahkan handle di bawahnya langsung ya, handle bottom nav. Klik. Oke. Eh, binding dot bottom nav dot set on item selected listener, kita pakai yang versi lambda. Set on item selected listener. Di sini eh, akan return boolean true if the menu is clickable, false otherwise ya. Tentu saja menu-menu di dalam bottom nav-nya itu clickable semua, maka lambdanya di sini meminta kita langsung return true. Kita turutin aja, return true. Oke, kemudian di sini kita harus deteksi sekarang ini apa namanya, bottom nav-nya ini itu item ID-nya item ID yang mana. Jadi kita bisa pakai if sederhana. Jika item ID-nya bottom nav ini sekarang adalah item home, maka view pagernya kita geser ke home ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi di sini kita bisa pakai if atau when. Nah, mungkin saat yang tepat untuk mempraktekkan penggunaan when. Nah, when ini cara pakainya adalah kita akan mengecek sebuah variabel. Contohnya di sini, variabel itu adalah item ID. By the way, it ini masih ingat ya materi lambda function di week pertama bahwa it ini mewakili satu parameter yang dimiliki oleh set on item selected listener, dan kalau kita hover ya, kita hover, it ini adalah menu item ya, objek menu item ya. Di dalamnya ada item ID. Nah, kita cek satu persatu. Jika r.id dot item, sebentar ya, item home ya, maka dia produce nol. r.id.item playlist, maka dia produce eh bentar, starting dari nol apa? Oke, starting dari nol berarti ini satu, berarti yang terakhir r.id.item profile ini produce 2. Maksudnya apa? Jadi kita ngecek apakah item ID ini adalah item home. Jika iya, maka when ini akan menghasilkan nilai nol. Jika item ID-nya adalah playlist, maka seluruh when ini akan menghasilkan 1. Yang terakhir menghasilkan 2.
Nah, artinya when ini menghasilkan integer, menghasilkan angka. Kita tampung di depan when-nya. Caranya adalah kita bisa siapkan variabel penampung, tapi view pager itu punya properti current item. Jadi kita langsung aja pakai propertinya view pager, binding dot view pager dot current item sama dengan ya sama dengan when. Oh ya, sorry, ini ya, ini ada cacing merah error nih ya. When ini dia minta ada else-nya ya. Jadi kita tambahkan aja else. eh Else-nya ya nol. Oke. Jadi when ini dia minta harus ada else-nya. Kita kasih aja else. Jadi kalau nggak item home, item playlist ya sudah kita set jadi nol. Jadi binding.viewPager.current item memungkinkan view pager tersebut di flip, di swipe ke nomor-nomor halaman tertentu. Apakah halaman ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Oke. Jadi dengan demikian kita sudah sukses mendesain apa namanya, membuat hubungan antara view pager dengan bottom nav. Nah, sekarang saatnya kita launch, kita run ulang di device. Nah, kita bisa swipe, maka bottom navnya geser. Demikian juga ketika kita klik bottom navnya seperti yang Anda lihat sekarang, ini view pagernya juga ikutan berubah posisinya.